Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Ayuika. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas filsafat matematika khususnya pada pragmatisi teknologi. Apa sih itu? Nah, kalian harus tonton nih video ini sampai habis ya. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada kalian, pragmatis itu apa ya? Nah, jadi pragmatis itu merupakan aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan hasil yang bermanfaat secara praktis. Nah, baik, lanjut. Yang pertama itu ada latar belakang grup pragmatisi teknologi. Nah, dalam era Victoria, tujuan pelatihan industri untuk pendidikan matematika adalah untuk memberikan pelatihan dalam keterampilan dasar dan berhitung untuk semua sehingga memenuhi kebutuhan industri dan perniagaan. Pelatih industri itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, pelatih industri ini merupakan sebuah ideologi dari kelas pedagang. Nah, mengapa kita membicarakan mengenai pelatihan industri di sini? Karena pandangan dari pragmatis teknologi ini merupakan bagian utama dari pelatih industri. Dan kemudian yang melatar belakangi yaitu konteks sosial di mana tidak ada sekolah umum atau untuk anak-anak kebanyakan. Nah, jadi tujuan mereka itu untuk memperpanjang pendidikan maupun tujuan-tujuan utilitarian. Nah, tujuan utilitarian itu dalam pendidikan itu apa sih? Nah, tujuan utama bukanlah untuk mempersiapkan siswa untuk masuk ke universitas, tetapi untuk memperkenalkan mereka pada aplikasi modern matematika dalam masyarakat teknologi. Nah, pada saat itu pendidikan telah bergerak dan sebagian besar anak mempelajari kursus matematika. Selanjutnya ada teknologi ideologi pragmatis. Nah, secara epistemologi, pandangan perspektif pragmatisi teknologi terhadap pengetahuan yaitu sebagai sesuatu yang seperti alat yang dapat diterapkan dalam aplikasi praktis. Nah, dalam matematika tentu dipandang sebagai tetap dan mutlak, tetapi dapat diterapkan. Dan dengan demikian, filsafat matematika ini tidak perlu kita ragukan lagi sebagai absolutisme kotak hitam atau black box. Namun secara etis, posisinya adalah pragmatis, tidak didasarkan pada prinsip-prinsip etika, namun pada utilitas atau kemanfaatan. Nah, seperti halnya pengetahuan yang diterima mutlak, demikian juga tatanan ekonomi dan sosial, dan pengembangan lebih lanjut bisa diterima, yang utilitas terlihat untuk lebih lanjut. Nah, dengan demikian, ideologi nilai utilitas dan kekayaan menerima pengetahuan dan status quo tanpa pertanyaan, dan menganggap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan pemenuhan nilai-nilai. Nah, adapun karakteristik utama dari ideologi adalah penerimaan yang tidak perlu diragukan lagi dari struktur dan model yang ada seperti epistemologi, sosial, dan manusia yang digabungkan dengan pandangan dunia yang berorientasi aksi, memperlakukan hal-hal intelektual dan etis dalam hal-hal praktis. Nah, yang pertama ada epistemologi. Pandangan pengetahuan murni adalah merupakan satu penerimaan yang tidak perlu diragukan lagi. Nah, sebaliknya, pengetahuan terapan terlihat berada dalam keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dari praktis profesional dan terampil yang menerapkannya. Pengetahuan tersebut multiplistik, dan para pakar akan memiliki perbedaan pendapat dan ketidaksetujuan tentang pendekatan terbaik dan menggunakan pengetahuan. Nah, multiplistik di sini itu apa ya, teman-teman? Ya, multiplistik di sini merupakan ideologi yang berpandangan bahwa matematika sebagai sesuatu yang pasti dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Nah, hal ini dapat dilihat dari segi penerapannya yang memiliki cakupan yang luas.
karena di sini dia mengakui aneka jawaban dalam menerapkan matematika, tetapi tidak ada alasan prinsipil atas pilihan rasionalnya. Nah, pengetahuan itu sendiri merupakan hasil dari tahu, pengamatan maupun mencoba, pengalaman-pengalaman yang dilalui. Nah, misalkan ketika seseorang mencicipi masakan yang baru, ia pasti akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan itu ketika dia mencicipinya. Nah, maka dari itu pengetahuan tersebut multiplistik, di mana ia mengakui berbagai jawaban yang telah diperolehnya dan pasti serta tidak diragukan lagi kebenarannya karena dia setelah mencoba sebelumnya. Yang selanjutnya ada filsafat matematika. Nah, ini mencontohkan sudut pandang epistemologis secara keseluruhan, di mana matematika murni diterima mutlak sehingga filosofi matematika adalah absolut. Tetapi tidak ada metode terbaik untuk aplikasi, melainkan tergantung pada pengetahuan dan keterampilan para ahli profesional yang menerapkannya. Lanjut, ada nilai-nilai moral. Nah, sebagaimana kita lihat, nilai posisi ini terdiri dari utilitas, kemanfaatan, pragmatisme, dan kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, ini dianggap pelayanan terbaik di masyarakat modern melalui produksi industri dan penciptaan kekayaan. Selanjutnya ada teori masyarakat. Nah, industri dan pertumbuhan teknis dipahami sebagai mesin pembangunan sosial dan kemajuan, sehingga ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri terletak di jantung masyarakat. Nah, struktur sosial dan politik yang ada diterima sebagai realitas yang mendasarinya. Nah, jadi model hierarkis masyarakat diterima dengan para ahli, teknokrat, dan birokrat pada posisi tinggi. Dan yang terakhir itu ada teori anak. Nah, teori anak ini datang dari penerimaan yang tidak diragukan dari pandangan yang diterima sekolah dasar, tanpa semangat moral dari pelatih industri. Nah, jadi anak di sini dipandang sebagai kapal kosong yang perlu diisi dengan fakta maupun keterampilan. Nah, ada juga yang menilai pengalaman sebagai sumber keterampilan serta penyebaran masa depan di industri. Nah, jadi anak juga dipandang sebagai alat tumpul yang dipertajam melalui pelatihan untuk digunakan di dunia kerja nantinya. Yang ketiga itu ada pandangan kompleksitas pragmatis teknologi. Nah, perspektif pragmatis teknologi dapat diidentifikasi baik secara historis maupun di masa sekarang. Nah, tandanya itu adalah pendukung dari tujuan utilitarian dan industri dalam pendidikan, itu tanpa nada moral dualistik dari pelatih industri. Nah, adapun tujuan pendidikan yaitu yang pertama, akuisisi pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk melayani kebutuhan mendesak industri, perdagangan, dan pekerjaan. Yang kedua, akuisisi pengetahuan ilmiah, matematika, dan teknologi maupun keterampilan yang diperlukan untuk melayani kebutuhan teknologi masa depan, industri, dan masyarakat. Serta yang ketiga yaitu sertifikasi karyawan potensial dengan cara pemeriksaan dan tes untuk memfasilitasi proses seleksi untuk pekerjaan. Nah, jadi kompleksitas lebih lanjutnya yaitu bahwa gambar ini bervariasi dengan waktu, dengan tuntunan pendidikan di tingkat menengah dan bawah meningkat selama abad ini, dan strata tertinggi menjadi kurang entry tertentu dengan elit yang berkuasa. Nah, tujuan pragmatis teknologi ini biasanya hanya menyangkut dua tingkatan bagian, di mana isi dan sertifikasi pendidikan memiliki landasan terbesar pada pekerjaan masa depan. Keempat, yaitu sejarah pandangan pragmatis teknologi pada tekanan sosial. Setelah abad ke-19, pandangan pragmatis teknologi merupakan bagian utama dari pandangan pelatih industri. Nah, tujuan pragmatis teknologi ini memiliki dampak yang ditandai pada penyediaan pendidikan, meskipun dimasukkannya unsur-unsur ilmiah dan teknis telah lambat untuk datang. Dan kemudian di zaman modern,
tujuan pragmatis teknologi termasuk ideologi perkembangan teknologis telah didukung tekanan eksternal pada kurikulum sekolah dan khususnya di kurikulum matematika. Nah, reformasi saat ini tentang isi pendidikan di Inggris. Kurikulum nasional secara eksplisit menyatakan tujuan pragmatis teknologinya. Nah, tujuannya yaitu untuk melengkapi setiap murid dengan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab kehidupan dewasa dan pekerjaannya. Nah, sesuai dengan tujuan pragmatis teknologi, reformasi memberikan tempat yang tinggi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dalam kurikulum nasional, hal ini merupakan perubahan besar terhadap pragmatisme teknologi dibanding dengan kurikulum sekolah tradisional. Nah, untuk teknologi ilmu pengetahuan dan informasi naik ke status keterampilan penting dasar bersama wacana yang mahir dan berhitung. Nah, selain itu, subjek status rendah tradisional dari kerajinan, desain, dan teknologi datang pertama dalam daftar pelajaran dasar wajib. Nah, jadi di sini tradisi pragmatis teknologi dapat ditelusuri dari zaman Victoria sampai sekarang di Inggris. Selama waktu ini telah mendapat momentum sebagai peran teknologi dalam masyarakat telah berkembang. Nah, tradisi ini menekankan aspek pelatihan kejuruan pendidikan, sertifikat prestasi sebagai bantuan untuk seleksi pekerjaan, dan kebutuhan nilai perkembangan teknologi yang akan dilayani dan dibantu dengan pendidikan. Nah, yang kelima ada tujuan pragmatis teknologi di pendidikan matematika. Dalam era Victoria, kurikulum matematika untuk beberapa sekolah menengah selektif adalah matematika murni, sedangkan untuk di sekolah dasar umum adalah aritmatika dasar. Nah, banyak yang terus menekankan tujuan utilitarian dari pengajaran matematika dan menghubungkan mereka dengan dampak dari teknologi. Nah, kelompok ini dalam masyarakat, pendidikan matematika yang mendesak untuk tujuan pragmatis teknologi utilitarian adalah sebuah lobby matematika, terapan, dan pemodelan. Nah, hal ini tercermin dalam laporan dari sebuah kelompok internasional pada aplikasi dan pemodelan dalam kurikulum matematika. Nah, alasan utamanya yaitu untuk mengajar matematika bagi semua siswa pada semua tingkat pendidikan adalah bahwa matematika berguna dalam usaha praktis dan ilmiah dalam masyarakat. Yang keenam ada ideologi pragmatis teknologi pendidikan matematika. Nah, yang pertama itu ada tujuan matematis. Nah, tujuan kelompok ini untuk pengajaran matematika adalah utilitarian, di mana siswa harus diajar matematika pada tingkat yang tepat untuk mempersiapkan mereka dalam memenuhi kebutuhan di dunia kerja nantinya. Nah, adapun tujuan dari matematik di sini ada 3, yaitu yang pertama untuk membekali siswa dengan pengetahuan matematika dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Yang kedua, untuk mengesahkan pencapaian matematika siswa untuk membantu seleksi dalam dunia kerja. Dan yang ketiga yaitu teknologi lebih lanjut dengan pelatihan teknologi menyeluruh seperti dalam kesadaran komputer dan juga keterampilan teknologi informasi. Yang kedua ada teori pengetahuan matematika sekolah. Nah, matematika sekolah adalah suatu subjek yang menghadap keluar mencari aplikasi peningkatan kompleksitas. Nah, di mana matematika sekolah ini dipandang memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama adalah keterampilan prosedur, fakta, dan pengetahuan matematika murni, dan yang kedua adalah aplikasi dan penggunaan matematika. Nah, seharusnya 2 bagian pada teori matematika sekolah ini dijadikan suatu satuan yang tidak terlepas dan saling berkaitan, di mana ilmu teoritis matematika ini tidak akan berguna jika tidak diaplikasikan. Jadi penting halnya jika teori ini diaplikasikan dalam yang ketiga, yaitu teori kemampuan matematika. Nah, pandangan pragmatis teknologi terhadap kemampuan matematis adalah bahwa hal itu merupakan warisan, tetapi itu merupakan ajaran untuk mewujudkan potensinya. Nah, seperti halnya yang dikatakan oleh Burgess, dia menyatakan bahwa
Walaupun anak-anak memiliki bakat khusus untuk berbagai topik, seorang guru yang baik dapat membuat semua perbedaan antara murid yang kehilangan perhatian atau bekerja sungguh-sungguh menikmati subjek. Nah, semua pengalaman saya menunjukkan bahwa guru matematika yang baik lahir dengan bakat dan saya belum yakin bahwa pelatihan ada baiknya. Nah, hal ini menggambarkan pandangan pragmatis teknologi bahwa kemampuan matematis sebagai yang keempat ada teori pembelajaran matematika. Pandangan pembelajaran yang terkait dengan perspektif ini adalah analog dengan magang, di mana maksudnya pembelajaran yang terkait dengan gagasan atau sudut pandang individu akan bermakna ketika individu itu melakukannya sendiri. Selanjutnya ada teori sumber daya untuk pendidikan matematika. Nah, sumber daya ini memainkan peran penting dalam pandangan pedagogi, di mana belajar adalah praktis sehingga siswa harus memiliki akses ke sumber daya untuk belajar eksperimental dan juga berpraktek. Jadi keterampilan teknologi informasi ini sangat penting sehingga siswa harus berpegang langsung pada pengalaman komputer, video interaktif, dan juga sumber daya yang serupa. Hal ini mendasar lagi pada siswa perlu memiliki pengalaman praktis dari pengetahuan yang sudah diperolehnya. Selanjutnya ada teori mengajar matematika. Nah, pandangan pengajaran matematika ini terkait dengan perspektif pragmatis teknologi adalah bahwa pengajaran keterampilan dan motivasi melalui relevansi kerja. Fokusnya di sini yaitu pada seni mengajar, seni penerapan dalam matematika. Nah, praktik yang ditekankan di sini bukan lagi praktik yang secara teori, tapi lebih kepada keterampilan pemecahan masalah. Hal seperti ini membuat teori lebih bermakna karena siswa mengalaminya sendiri. Nah, selanjutnya ada teori menilai belajar matematika. Nah, pandangan penilaian ini yaitu bahwa tes dari eksternal untuk memberikan sertifikasi pencapaian dan keterampilan. Nah, untuk akademis yang kurang, penekanannya pada penyediaan catatan profil, prestasi, dan keterampilan. Penekanan dalam profil keterampilan adalah yang paling sering pada berbagai keterampilan generik, termasuk melek huruf, paham grafik, mahir wacana, komunikasi, keterampilan praktis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan juga tanggung jawab yang dapat ditambahkan dengan melek komputer. Dan yang terakhir yaitu teori keanekaragaman sosial dalam pendidikan matematika. Nah, berkenaan dengan keanekaragaman sosial dan pendidikan, fokus pragmatis teknologi di sini pada kebutuhan utilitarian pekerjaan dan pendidikan lanjutan, di mana matematika dianggap sebagai netral kecuali itu diterapkan dalam hal yang berkaitan dengan industri dan teknologi bukan budaya. Namun, kemajuan teknologi ini berarti bahwa tingkat keterampilan yang diharapkan meningkat untuk melayani tuntunan peningkatan teknologi dari pekerjaan. Nah, akibatnya ada keluhan tentang standar keterampilan sebagai tuntunan pekerjaan matematis yang telah meningkat lebih cepat dari kemampuan lulusan sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada kritik dari pragmatis teknologi tujuan. Perspektif pragmatis teknologi dapat kritik secara umum atas dasar tujuan untuk pendidikan matematika. Nah, namun pertama harus dinyatakan bahwa kekuatan posisi ini adalah berkaitan pendidikan dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat atau setidaknya bagi persepsi seorang industrialis tentang tujuan-tujuan dan kebutuhannya. Nah, perkembangan ideologi dari tahun ke tahun sangat berpengaruh pada pemahaman pembelajaran matematika. Nah, bahkan beberapa ideologi punya masa atau era tersendiri dari mulai munculnya sampai berkembang. Nah, sempat pada masanya, kebenaran suatu ilmu pengetahuan matematika dianggap benar dan salah saja. Namun, ada masanya di mana kebenaran ilmu pengetahuan hanya didasarkan pada siapa yang berkuasa dan membenarkan pengetahuan tersebut. Nah, perkembangan bukan hanya terjadi karena pengaruh kuasa atau model dalam politik, tetapi juga terdapat pengaruh internal maupun pengaruh sosial. Nah, semua perkembangan ini tidak berarti buruk atau mencoreng pembelajaran matematika. Namun, ini semua memberi warna ke arah yang lebih baik untuk ilmu pendidikan matematika hingga saat ini. Nah, baik, sekian pembahasan dari video kali ini. Nah, kalian juga dapat menggali lebih dalam mengenai filsafat pendidikan matematika, khususnya
pada pragmatis teknologi. Nah, saya Ayu Sari, sampai ketemu di next video. Bye-bye.